Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat desa banget yang berbahagia. Kali ini kita akan membahas terkait dengan pedoman penyusunan RKP Des. Pada pembahasan kali ini kita akan mengurai tahapan penyusunan RKP Desa, di mana kita ketahui terdapat dua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan undang-undang desa, di mana peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa juga mengatur terkait dengan tata cara penyusunan dokumen perencanaan desa. Terus kemudian yang kedua ada peraturan Menteri Desa nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, yang pada peraturan menteri tersebut juga mengatur hal yang sama terkait dengan proses perencanaan pembangunan yang ada di desa, khususnya pada proses penyusunan rencana kerja pemerintah yang nantinya akan disusun oleh pemerintah desa pada tahun anggaran berjalan untuk tahun anggaran selanjutnya. Sahabat desa yang berbahagia, dokumen perencanaan pembangunan desa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat 4 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa mengatur bahwa peraturan desa tentang rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa merupakan satu-satunya dokumen yang ada di desa. Artinya apa? Artinya pemerintah desa hukumnya wajib melakukan proses penyusunan perencanaan pembangunan yang ada di desa secara berkala setiap tahun anggarannya. Mengapa demikian? Karena peraturan desa tentang RPJMDes dan peraturan desa tentang RKP Des merupakan satu-satunya dokumen perencanaan yang ada di desa. Secara gamblang, berdasarkan ketentuan perundang-undangan ini, khususnya pada pasal 79 ayat 4 Undang-Undang Desa, menyebutkan Perdes RPJMDes dan Perdes RKP Des merupakan satu-satunya dokumen perencanaan yang ada di desa. Tidak boleh ada kegiatan yang tidak ada di RKP Des tiba-tiba ada di APB Des. Karena pada ayat 5 pasal 79 Undang-Undang Desa disebutkan bahwa peraturan desa tentang RKP Des menjadi dasar bagi pemerintah desa untuk menyusun dokumen penganggaran desa atau APB Des untuk tahun anggaran selanjutnya. Sahabat desa yang berbahagia, tentunya tidak boleh ada kegiatan yang ada di APB Des kemudian tidak ada di RKP Des. Kegiatan yang ada di RKP Des kemudian tidak ada di RPJMDes. Semuanya menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan untuk melindungi hak publik, di mana RPJMDes ini kita ketahui bersama merupakan penjabaran dari visi misi kepala desa, sehingga pada proses penyusunannya ada partisipasi publik, ada keterlibatan publik melalui forum musyawarah desa, melalui forum musrembang desa, sehingga pemerintah desa atas dasar partisipasi publik tadi berkesimpulan bersama BPD untuk menetapkan peraturan desa. Oleh karenanya tentu pemerintah desa atau kepala desa sebagai decision maker di tingkat desa tidak dapat serta-merta melakukan perubahan terhadap dua dokumen tersebut, sebagaimana ketentuan yang diatur oleh pasal 120 Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksana Undang-Undang Desa, menyebutkan bahwa hanya ada dua alasan bagi pemerintah desa sehingga dapat merubah dokumen perencanaan pembangunan desanya. Yang pertama yaitu karena adanya keadaan force majeure, di mana situasi dan kondisi yang sebelumnya tidak diperkirakan oleh pemerintah desa dan terjadi pada saat itu pula.
Contoh misalnya dengan adanya pandemi COVID-19. Contoh lainnya misal di desa kita terdampak bencana alam dan lain sebagainya. Terus kemudian yang kedua, karena adanya kebijakan dari pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten. Jika ketentuan yang diatur melalui dua alasan ini sudah dapat terpenuhi oleh pemerintah desa, maka pemerintah desa dapat melakukan perubahan atas ketetapan yang telah ditetapkan oleh masyarakat desa melalui beberapa tahapan forum yang sudah dilaksanakan dalam rangka menyusun peraturan desa tentang RPJMDes dan RKPDes. Baik sahabat desa yang berbahagia, pada kali ini kita akan mencoba membedah kira-kira apa sih perbedaan antara tahapan penyusunan RKPDes berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 terdapat 7 etape, 7 tahapan yang harus dilalui oleh pemerintah desa. Yang pertama yaitu diawali dengan penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa paling lambat bulan Juni tahun berjalan. Hari ini kita telah menapaki bulan Juni. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, seharusnya telah dimulai proses penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa. Terus kemudian yang kedua, kepala desa membentuk tim penyusun RKPDes. Setelah musyawarah desa dilaksanakan oleh pemerintah desa, kemudian pemerintah desa membentuk tim penyusun RKPDes. Tahapan yang ketiga yaitu pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program atau kegiatan yang akan masuk ke desa untuk tahun anggaran selanjutnya. Tahapan keempat yaitu pencermatan ulang dokumen RPJMDes. Di mana pada tahapan ini tentunya telah saya sampaikan tadi bahwa sebagai salah satu dasar dari proses penyusunan RKPDes berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat 4 Undang-Undang Desa adalah RPJMDes. Maka mutlak RPJMDes dijadikan dasar untuk merangkai program strategis yang akan dilaksanakan oleh desa di tahun berkenaan yang nantinya akan ditetapkan melalui dokumen RKP Desa. Pada tahapan kelima yaitu desa melakukan penyusunan rancangan RKPDes dan DU RKP Desa. Tentunya pada proses ini ada 2 output yang akan dihasilkan oleh tim penyusun RKP Desa. Yang pertama yaitu kegiatan yang merupakan kewenangan desa dan dapat dibiayai melalui APBDes. Maka kegiatan tersebut nantinya akan dimasukkan ke dalam formulir yang disebut dengan form rancangan RKP Desa. Terus kemudian ada kegiatan yang bukan merupakan kewenangan desa atau merupakan kewenangan desa karena teknis dan anggarannya terlalu besar sehingga pemerintah desa mengambil kebijakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut pada anggaran APBD atau APBD provinsi atau APBN. Maka kegiatan tersebut yang merupakan kewenangan desa akan dimasukkan ke dalam formulir yang disebut dengan DU RKP Desa. Atau bahkan ada kegiatan yang bukan merupakan kewenangan desa seperti rehab gedung sekolah SD, rehab masjid dan lain sebagainya nantinya akan dimasukkan ke dalam daftar usulan RKP Desa yang nantinya akan dibahas oleh pemerintah daerah melalui musrembang kabupaten yang dilaksanakan di masing-masing kecamatan.
Tahap keenam yaitu Musrenbang Desa, pembahasan dan penetapan rancangan RKP Desa dan DU RKP Desa. Setelah proses penyusunan rancangan RKP Desa dan DU RKP Desa selesai, maka tugas tim penyusun menyerahkan rancangan tersebut kepada Kepala Desa untuk selanjutnya dibahas dan disepakati dalam forum Musrenbang Desa. Setelah ada kesepakatan tentang rancangan RKP Desa di dalam forum Musrenbang Desa, tahap terakhir yaitu tahap ketujuh, penetapan rancangan peraturan RKP Desa oleh Kepala Desa bersama BPD. Jadi ini merupakan tahap akhir sehingga pemerintah desa nantinya akan melakukan proses legalisasi terhadap dokumen perencanaan tersebut dalam bentuk peraturan desa tentang RKP Desa yang di dalamnya juga ada DU RKP Desa yang akan menjadi pedoman desa untuk melaksanakan kegiatan tahun anggaran 2023. Ini merupakan tahapan-tahapan yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014. Berbeda halnya dengan ketentuan yang diatur melalui Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020. Jika Peraturan Menteri Dalam Negeri tadi kita awali dengan penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa. Tahapan penyusunan RKP Desa berdasarkan Permendes nomor 21 diawali dengan Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa yang dimulai pada bulan Juli. Selanjutnya yaitu tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan yang masuk ke desa. Yang ketiga, pencermatan ulang RPJM Desa yang ada pada sistem informasi desa. Nanti akan kita jelaskan secara utuh pada konten berikutnya terkait dengan tahapan per tahapan. Lalu yang keempat yaitu penyusunan rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa oleh tim penyusun RKP Desa. Menapaki pada tahap kelima, nanti pemerintah desa akan menyelenggarakan musyawarah desa perencanaan pembangunan desa yang bertujuan untuk menggali data atau informasi dan aspirasi masyarakat dalam penyempurnaan rancangan RKP Desa dan DU RKP Desa. Yang keenam yaitu Musrenbang Desa, pembahasan dan penetapan rancangan RKP Desa dan DU RKP Desa. Sebenarnya ada tahapan yang hampir mirip, tetapi oleh Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 dibalik saja. Kenapa? Karena Kementerian Desa memiliki semangat perencanaan pembangunan desa berbasis data yang telah diolah melalui sistem informasi desa. Katakanlah hasil dari analisis yang dilakukan oleh pemerintah desa yang dikelola oleh sistem secara artificial intelligence melalui sistem informasi desa yaitu SDGs Desa atau Indeks Desa Membangun. Yang terakhir tahap ketujuh yaitu musyawarah penetapan dan pengesahan RKP Desa dan DU RKP Desa tahun anggaran 2003 paling lambat bulan September tahun berjalan. Sama, tetapi ada perbedaan yang sangat signifikan antara Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Desa yang mengatur tentang penyusunan RKP Des. Jika Peraturan Menteri Dalam Negeri diawali dengan musyawarah desa, tapi Peraturan Menteri Desa diawali dengan pembentukan tim penyusun dan diakhiri dengan penetapan rancangan Perdes bersama BPD untuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 dan untuk Peraturan Menteri Desa diakhiri dengan musyawarah desa penetapan dan pengesahan RKP Desa. Jadi ada perbedaan yang signifikan antara pengaturan yang diatur oleh dua kementerian ini. Sehingga sahabat desa dapat mendorong pemerintah kabupaten di masing-masing kabupaten sahabat desa agar melahirkan sebuah inovasi kebijakan dalam rangka mengharmonisasi dua ketentuan yang diatur oleh dua kementerian ini. Ya, kalau boleh saya contohkan studi kasus di satu kabupaten misalnya, di kabupaten tersebut untuk pengolahan data berbasis SDGs masih belum selesai. Sehingga basis data yang akan dijadikan dasar oleh pemerintah desa masih
belum dapat digunakan oleh pemerintah desa. Oleh karenanya, pemerintah desa melalui pemerintah kabupaten setempat dapat diatur beberapa tahapan, baik melalui peraturan bupati ataupun melalui peraturan-peraturan lainnya yang sah di dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Harmonisasi dari kedua ketentuan dimaksud setelah kami coba melakukan studi kasus di satu kabupaten yang pendataan SDGs-nya masih belum diinput, yang hasil pendataan SDGs-nya masih belum diinput ke dashboard SDGs, sehingga data yang ada di desa tersebut masih belum dapat diolah oleh pemerintah melalui sistem informasi desa. Maka kita kolaborasikan kedua tahapan yang diatur oleh kedua kementerian tersebut. Yang pertama yaitu desa perlu menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka perencanaan pembangunan desa untuk menentukan arah kebijakan apa yang akan diambil oleh pemerintah desa dalam proses penyusunan RKP desa. Baru setelah itu pemerintah desa dapat membentuk tim penyusun RKP desa, dan setelah tim penyusun RKP desa dibentuk oleh pemerintah desa, selanjutnya dilakukan proses pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan. Setelah pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan usai dilakukan oleh tim penyusun RKP desa, tahapan keempat yaitu pencermatan ulang RPJM desa, yang pada proses pencermatan ulang RPJM desa ini sebagai dasar dari penyusunan rancangan RKP desa. Sehingga setelah selesai kita melakukan pencermatan ulang RPJM desa, nantinya kita akan memasuki tahap kelima yaitu penyusunan rancangan RKP desa dan DU RKP desa. Setelah itu diselenggarakan musrenbang desa. Setelah musrenbang desa dilaksanakan, baru kemudian pemerintah desa bersama BPD mengesahkan rancangan RKP desa yang telah terbahas dalam forum musrenbang desa melalui forum musyawarah desa. Maka semangat dua kementerian ini dapat diakomodir dalam satu aturan yang diharmonisasi oleh pemerintah kabupaten. Jikalau misalnya pemerintah kabupaten tidak mengatur pada proses perencanaan pembangunan desa, maka pemerintah desa dapat berijtihad menggunakan kedua-duanya atau menggunakan salah satu di antara dua ketentuan peraturan yang diatur baik oleh Kementerian Dalam Negeri ataupun yang diatur oleh Kementerian Desa. Saya kira demikian sahabat desa yang dapat kami sampaikan terkait dengan proses penyusunan RKP desa. Pada konten berikutnya akan kami bahas secara terperinci bagaimana sih proses musyawarah desa, siapa tim penyusun RKP desa, karena memang ada perbedaan antara Permendes dan Permendagrinya. Nanti akan kami kupas tuntas sebagai tambahan cakrawala berpikir kita untuk berkhidmat kepada desa di wilayah kita masing-masing. Saya kira demikian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.